Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politala, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu bahagia seperti kami di sini. Bersama saya Ica Dan saya Wananda akan menemani sobat semuanya untuk 30 menit ke depan dalam podcast Poin Bintang, yaitu podcast Politeknik Negeri Tanah Laut, bincang santai dan menyenangkan, yang akan membahas informasi seputar Politeknik Negeri Tanah Laut, entah itu manajemen, dosen, staf tenaga kependidikan, atau dari mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Tanah Laut. Nah, pada awal pembuka tadi, kita sudah melihat video singkat dari narasumber kita pada podcast Poin Bintang kali ini. Yaps, benar banget. Sobat Politala sekarang sudah bergabung bersama kita, Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, The one and only Ibu Dr. Hajah Mufdazin SAG MPD. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan muka Ibu sangat berseri-seri, mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu ya Ibu dan juga Sobat Politala yang ada di rumah. Nah, Siva, alhamdulillah ya Ibu Direktur di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan bergabung bersama kita. Terima kasih Ibu Direktur. Tadi kami juga sudah menampilkan video Ibu Direktur di rumah, dan beberapa waktu lalu kami juga sudah membuka kesempatan untuk Sobat Politala yang ingin menitip pertanyaan melalui akun Instagram resmi kita. Nah, sebelum kita tanya-tanya Ibu Direktur, buat sobat-sobat yang ada di rumah, sebelum ini dilanjutkan, jangan lupa ini di-subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share video podcast Poin Bintang kali ini. Langsung saja ya kita, Siva. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama aja nih, Kak Ica. Mohon izin Ibu Direktur, tadi kan kita sudah lihat video Ibu Direktur di awal. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit, banyak juga boleh Ibu, tentang kegiatan Ibu di rumah selain Ibu di kampus menjadi Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat semua. Terima kasih Mbak Ica, Mbak Syifa Wananda. Ini memberikan kesempatan kepada Ibu untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi terkait kehidupan sehari-hari, kehidupan di rumah, kehidupan di Poltek, ataupun mungkin yang di sekitar yang Ibu sudah lewati. Begitu ya? Hobi juga Ibu? Oh, hobi juga. Siap. Ibu akan sedikit berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi yang mungkin menyaksikan atau mungkin nanti melihat apa yang sudah kami laksanakan. Melihat dari video tadi, mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit Ibu kegiatan di rumah. Baik. Seperti wanita lainnya ya, kehidupan yang nyata ya. Yang pertama mungkin karena kita sebuah keluarga, saya memiliki suami dan memiliki 2 orang anak. Alhamdulillah mereka dua-duanya sudah berkeluarga. Kami dianugerahi kebahagiaan yang luar biasa. Sudah memiliki cucu. Itu 3 orang, iya, kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah. Setiap melihat ketemu di pagi hari, ketemu cucu, rasanya bahagia banget. Selain itu juga tentu saja sebagai ibu rumah tangga ya, saya melaksanakan kegiatan menyiapkan sarapan pagi, kemudian juga samalah dengan ibu-ibu lainnya. Jadi tidak ada istilah setelah jadi direktur nggak lalai, enggak, itu tetap berkewajiban melaksanakan. Iya. Saya masih nyuci sendiri. Oh, luar biasa. Nyuci sendiri. Kadang ya nyetrika sendiri, semuanya kita kerjakan sendiri. Kalaupun ada pengasuh, itu pengasuh buat cucu, tetapi selebihnya semuanya dikerjakan sendiri. Luar biasa ya Sobat ya. Ibu Direktur tidak hanya menjadi seorang direktur yang hebat, juga menjadi ibu rumah tangga, kemudian menjadi ibu dari 2 anak dan nenek dari 3 cucu juga. Ibu dari 2 anak dan 2 orang menantu. Oh iya betul, lupa 2 orang menantunya Ibu. Nah Ibu, ngomong-ngomong soal keluarga, apakah keluarga ini memiliki peranan penting bagi Ibu sebagai sekarang peran Ibu di Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai direktur, Bu? Ya, itu sangat jelas ya. Ibu nggak bisa duduk di sini tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan suami, anak, menantu, bahkan mungkin cucu ya. Lagi senang-senangnya main, neneknya berangkat, dadah, itu hati kita gimana? Artinya mereka semua mendukung. Support system. Supportnya luar biasa.
Dan kesuksesan ini tentu saja tadi juga tidak hanya didukung oleh suami, anak, menantu, cucu, bahkan yang paling utama adalah orang tua. Jadi sukses kita sebagai, saya diberi amanah sebagai Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut, tidak luput dari doa orang tua. Beliau berpesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan nanti Mbak Syifa Dan Ica bisa dan selalu Ica bermanfaat. selalu bermanfaat dimanapun kita berada, entah itu di lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, apalagi di lingkungan keluarga. Itu Insya saling Allah. support, saling menguatkan. Demikian. Tadi udah diceritakan Ibu membahas tentang peranan orang tua yang jauh lebih penting, sangat penting juga. Nah, bisa Ibu ceritakan Ibu sedikit masa kecil Ibu, atau mungkin permainan atau aktivitas apa yang mungkin berkesan atau mungkin Ibu kerjakan hingga sekarang? Baik. Saya ini orang kampung ya, tapi sangat berkesan sampai hari ini. Saya dilahirkan di Martapura. Mungkin tanggal nggak perlu disebutkan ya, biar kelihatan muda ya. Di internet sudah terpampang nyata. terpampang ya, oke. Tanggal 17 Juni 1998 di Martapura dilahirkan. Saya dididik orang tua dengan sangat disiplin. Kayak sekarang ya, mungkin beda-beda karena beda zaman ya. Jadi pagi sekolah seperti layaknya sekolah formal, sekolah mulai TK sampai SD, kemudian SD, sanawiyah, aliyah. Sekolah keagamaan Bu ya semuanya. Waktu pagi itu, waktu sekolah dasar kan pagi ya, sorenya sekolah lagi madrasah. Jadi sekolah itu 2 kali sehari. Malamnya ada lagi kegiatan, itu ngaji. Jadi sekolah pagi SD, kemudian bahasanya itu sekolah Arab. Nah, sekolah Arab itu khusus sekolah agama. Malamnya lagi dengan teman-teman bersama itu ngaji kitab lagi. Ada kitab rukunan, ada kitab hadis, ada kitab fikih, ganti-ganti malam itu selalu ada. Nah, kalau masa bermain karena kita tinggalnya di lingkungan sungai. Mungkin pernah dengar ya Mbak Ica ya, Ibu suka berenang. Jadi kalau dari ujung sana ke ujung sini Ibu berenang. Karena adik-adik itu laki-laki. Kalau ada uji kompetensinya mungkin Ibu ini lulus ya untuk sertifikat berenang luar biasa ya. Itu arusnya deras Bu di sekitar rumah Ibu dulu. Itu kan sungai ya, sungai. Cuman nggak nyebrang sampai ke sungai seberangnya, tapi dari beberapa mungkin ya kira-kira 200 meter lah. Bisa lebih, bisa sampai 500 meter dari ujung sana. Berenang itu berenang. Seperti atlet-atlet nasional ya sobat ya. Enggak juga. Cuman bareng sama teman-teman. Jadi habis ada relax kita, habis sekolah SD, sorenya kan sekolah Arab. Nah sorenya itu sempat berenang. Jadi mandi di sungai, berenang. Kemudian juga mungkin kalau bahari itu main petak umpet, terus main batirak, main macam-macam permainan. Jadi masih original, nggak ada permainan yang kayak sekarang kan difasilitasi dengan mobil-mobilan, terus boneka dan sebagainya. Kita tradisional Bu ya. Kita nggak punya. Jadi mainannya itu alami semuanya dari alam. Ya, nah itu semua sobat. Tadi Ibu Direktur sudah menjelaskan bagaimana permainan-permainan. Kemudian juga beliau juga ternyata sangat jago renang. Iya. Nah, Ibu Direktur tadi kan kita sudah melihat Ibu di depan, video Ibu di depan. Nah itu tadi sering kali nih. Tadi kan Ibu tadi memasak ya di video tersebut. Sebenarnya sobat, masakan-masakan yang ada di Politala itu kami sering sekali dimasakin oleh Ibu Direktur. Nah mungkin ini kami pengen kepo nih Ibu. Ibu apakah punya menu masakan tersendiri yang paling favorit, misalnya kayak menu-menu mungkin yang masakan Banjar atau Jawa atau yang Western gitu ya? Mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit. Oke. Karena ini turun-temurun ya dari orang tua yang hobi masak itu adalah ayah. Ayah mengajarkan masak ya karena kita tuh setiap hari itu selalu ada tamu. Kebetulan ayah itu kan
Kalau saya bilang ulama besar ya, Iya. insya Allah ulama. Beliau itu selalu menghidangkan masakan buat tamunya, berapapun orangnya. Jadi kalau di sini kita sering ada tamu, bahkan untuk teman-teman mahasiswa, dosen, mungkin setiap Jumat juga kadang kita masak sendiri ya. Menu favorit itu adalah nasi samin. Mbak Ica pernah merasakan nasi Selalu samin? merasakan. Iya. Mungkin juga kita setiap malam Kamis ya ada kegiatan burda, saya masak sendiri. Jadi di sela kesibukan, setelah jam mungkin hari tertentu saja ya, misalnya hari Rabu saya harus cepat pulang karena ada kegiatan saya masak sendiri di walaupun rumah. mungkin dibantu teman-teman. Tapi kalau masak nasi samin, insya Allah masak Sendiri. sendiri. Jadi luar biasa. menu favoritnya itu nasi samin sama kari. Jadi kita bikin seperti itu. Nah kalau menghandle tamu biasanya kan kita ya, Ibu sebelum menyajikan ke tamu kita, Ibu mencoba dulu, icip-icip dulu lah, supaya mudah-mudahan ya makanan yang kita nikmati berkah dan sehat. Gitu. Dan kita berharap di Politeknik Negeri Tanggal Laut itu memberikan pelayanan yang terbaik dari tamu kita masuk, kemudian kita melayani dengan baik. Pulangnya juga ada kesan tersendiri kalau berkunjung ke Politala. Kira-kira mungkin kami juga pernah dikunjungi oleh beberapa politeknik se-Indonesia. Itu juga menu sajian kita, menu favorit kita sajikan. Seperti itu. Jadi langsung dimasak oleh Ibu Direktur ya. Benar-benar menyambut ya. Pelayanan prima. Iya, betul sekali. Nah, Ibu Direktur, Pian ini kalau nggak salah bukan pernah sih, kayak seneng sama make up Bu. Tadi juga kebetulan waktu kita sebelum mulai, make up kita udah dicek dulu sama Ibu Direktur. Sudah on belum? Iya, udah on belum? Iya. Gimana? Ini termasuk Universitas Kehidupan juga ya. Biasanya kita kalau hari Jumat itu libur, hari Sabtu itu ada pengajian biasanya pengajian. Jadi saya ikut Sabtunya nenek biasanya ngajak ke pengajian. Nah hari Minggunya ikut tante. Beliau itu merias pengantin. Nah kalau beliau merias pengantin itu saya suka memperhatikan. Setelah itu disuruh mengikuti menjadi asisten juga. Nyoba. Ternyata cantik itu indah, ya kan? Kita rasakan, kita sendiri yang memandang. Kalau penampilan kita, karena kesan pertama orang bertemu itu penampilan. Jadi kalau penampilan rapi, indah, menawan, cantik itu rasanya itu ada kepuasan tersendiri. Mungkin saya ya sekarang usianya hampir 54 tahun. Usianya 54 tahun tapi mukanya seperti 25 tahun saja. Saya berusaha mungkin tidak kita mungkin di dalam dulu ada rasa selalu bahagia. Walaupun mungkin universitas kehidupan saya dari A sampai Z mungkin tidak banyak sekali. Tetapi kita melapangkan dada, mengikhlaskan segala sesuatu sehingga sebanyak apapun pekerjaan kita enjoy. Tapi tetap aja ada skala prioritas sehingga tidak terbebani oleh nggak perlu cepat-cepat bermuka tua gitu lah. Jadi harus tampilan segar. Tentu saja ada perawatan. Perawatan itu nggak mesti ke salon. Jadi kitalah yang merawat. Kira-kira seperti itu Mbak Siva. Yang penting dari dalam jiwanya harus selalu merasa senang. Jadi Sobat Politala, jangan kemana-mana karena setelah komersial break berikut ini kita akan lanjutkan lagi dengan perbincangan yang lebih menarik. Tetaplah bersama kami. Bersama kami di podcast Poin Politala, bincang santai dan menyenangkan. Kita akan langsung kembali berbincang bersama narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya kita lihat bersama-sama dulu nih beberapa foto Ibu Direktur di zaman dulu. Nah mungkin Ibu Direktur bisa menjelaskan sedikit tentang foto ini, mungkin momennya Ibu. Oke, ini momennya
kita sebelumnya tinggal di Surabaya ya, karena ini adik saya ini lahirnya di Surabaya. Saya lahirnya di Martapura karena orang tua dulu kan apa ya sambil usaha pulang pergi Surabaya, dapat adik yang ini. Pas Lebaran itu kita foto, cuman posisinya ya di rumah ya, nggak di tempat fotografer, di rumah. Dulu zaman dulu itu pakai Kodak. Kodak ya. Mungkin manggil juga. Kalau sekarang kan tiap Pakai hari HP foto juga bisa ya, bisa. pakai HP bisa. Itu momen-momen kayak Lebaran itu sakral ya. Nggak pernikahan aja, pernikahan memang sakral. Cuman hari raya Idul Fitri besar umat Islam itu ada hari raya Fitri dan hari raya Adha. Kita foto keluarga. Nah, salah satunya nih foto ini. Kita lanjut lagi foto Apa? yang Mungkin ini waktu usia saya sekitar 4 tahun. ya, Jadi selisih Pak menanyakan usianya tadi. dengan adik saya itu sekitar, saya lahirnya tahun 68, dia lahir tahun 70. Saya paling akrab sekitar dengan 2 tahun ya. dengan bedanya. adik ini. Oke, kita lanjut foto yang kedua. Nah, ini dia. Mungkin Sobat Politala ingin tahu siapa sosok yang ada di samping Ibu Direktur, suami Ibu Direktur. Ini dia kita tampilkan. Mungkin Ibu Direktur bisa diceritakan momennya, Ibu Direktur. Oke. Ini momennya di rumah kontrakan. Saya mungkin usia termasuk muda menikahnya. Waktu kuliah semester 3 sudah menikah, ketemu beliau luar biasa, saya jatuh cinta, beliau pun jatuh cinta dan melamar. Nah, karena saya nggak berani juga menyatakan cinta sebelum dia melamar, jatuh cintanya mengikuti. Melamar, jadi kita belum selesai kuliah, saya belum selesai kuliah, sudah menikah. Langsung satset ya Sobat. Lahir tahun 68, tahun 88-nya 88 masuk kuliah, 89 menikah. 89. Oke. 21 ya. 21. Jadi ini pengantin baru momennya ya Ibu Direktur. Enggak juga pengantin Pengantin dalam masa lama. perjuangan. Oke, lanjut Sobat, kita lihat foto yang Selanjutnya. ketiga, yang terakhir. Nah, ini dia ya. Ini bukan Saudi Cup ya, Sobat ya. Ini mungkin Ibu bisa ceritakan ini. Banyak juga boleh Ibu. Soalnya ini mungkin juga salah satu hobi Ibu juga ya. Jadi, semoga Ibu. Iya. Saya itu memanfaatkan kesempatan kalau datang keluar daerah itu memakai pakaian adat. Jadi misalnya di sini salah satunya kita kebetulan dengan teman-teman waktu itu masa saya menduduki jabatan Wakil Direktur 2. Kita sama-sama belajar mengenai banyak hal. Salah satunya kita berangkat ke luar negeri. Dan saya memakai baju kerajaan di Thailand. Seperti itu. Kalau saya kemarin ke Padang, Sumatera Barat, saya juga memakai pakaian adat Sumatera Barat. Mungkin kemarin saya juga dengan Sinta ke mana ya? Ke Pontianak ya, Kerajaan Singkawang. Saya juga memakai baju pakaian adat. Jadi unik ya, karena Indonesia ini kaya dengan keberagaman dan semua pakaian ini luar negeri ya. Ini luar negeri. Kalau di Indonesia lebih banyak lagi. Mungkin khas Banjar, khas Makassar. Ini belum saya nanti memakai pakaian khas Ujung Pandang ya. Insya Allah kita udah. Tapi yang tidak kalah penting adalah Ibu Direktur mau pakai baju apapun tetap cantik. Bisa aja nih Mbak Ica. Beneran Ibu, itu tidak diragukan lagi. Kita lanjutkan lagi sih Pak. Baik, nah ini Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari netizen, dari Sobat Politala di Instagram Politala. Ada dari @Thanos Rajin Ngaji. Dalam sehari, waktu Ibu di rumah ada berapa lama Bu? Kan di banyaknya kesibukan Ibu. Mungkin di rumah ada berapa lama Bu? Sedikit ya. Sedikit. Kalau di kampus ini mungkin hampir separuh dari 24 jam, 10 jamnya di kampus. Paling 4 jam ya kali ya yang mungkin kita optimal, tapi kan ada waktu istirahatnya. Ada waktu berkumpul dengan keluarga. Tapi kadang malam pun kita masih melanjutkan pekerjaan. Karena
pekerjaan ini saya juga kadang lebih sering diskusi ya, minta masukan-masukan dari suami saya. Beliau itu luar biasa mendukung saya. Tanpa dukungan beliau, saya mungkin juga, saya sekali lagi nggak akan duduk di sini. Jadi beliau itu mendukung banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, support saya, dan kadang-kadang beliau malah menjaga kesehatan saya. Bu, ntar kita lanjutkan lagi. Artinya saking saya ini begitu fokusnya ya dengan pekerjaan. Alhamdulillah dengan fokus dan tidak sambilan ya, Politala ini jadi sukses. Sangat sukses. Alhamdulillah dengan pertambahan mahasiswa yang begitu sangat signifikan. Banyak sekali. Jadi kalau dihitung berapa jam saya di rumah, atau mungkin saya sedikit ya, sangat sedikit. Jadi kalaupun saya menyempatkan pulang itu hanya sedikit sekali. Bahkan kalau di rumah ya biasanya Ibu Direktur tidak hanya dosen, saya juga sering dihubungi Ibu Direktur. Kalau memang itu memang diperlukan, pasti Ibu Direktur kerja juga di rumah. Itu terbukti ya Siva, banyak sekali data-data yang diperlukan. Ibu langsung telepon. Saya sering telepon malam-malam. Bahkan tidak hanya Mbak Ica, mungkin Mbak yang lain-lain Sinta, juga. Atau mungkin wakil direktur, paling sering wakil direktur 1, 2, 3. Kalau saya masih mikirkan pekerjaan itu. Jam 12 malam pun saya nggak langsung. Padahal itu kan jam orang istirahat ya. Tapi saya minta izin dulu. Saya WA dulu, mohon izin, bisakah saya telepon. Kalau telepon langsung kan takutnya mereka juga ada kegiatan. Jadi kalau siap, saya telepon. Karena kalau menunggu pagi nanti banyak lagi kegiatan lain. Semakin menumpuk. Jadi pekerjaan yang bisa saya selesaikan, saya segera selesaikan. Luar biasa sekali ya Sobat. Nah, masih dari IG Politala, Ibu ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya agar bisa menjadi direktur yang hebat, berwibawa seperti Ibu? Ini pertanyaan dari @ramadeni_999. Saya nggak tahu ya saya apakah berwibawa atau tidak, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Sivitas Akademika Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan tadi saya bilang kebermanfaatan bagi lingkungan kampus, masyarakat sekitar, bahkan mungkin saya terjun, mungkin sekali dua saya kumpulkan semua aparat desa. Saya minta diundang oleh Bapak Camat, saya sampaikan kepada Bapak Camat, undang semua kepala desa. Nah, kepala desa diundang, saya minta pendapat, masukan mereka, apa yang dibutuhkan, sehingga Sivitas Akademika Politeknik Tanah Laut itu bisa berkontribusi memberikan pendampingan. Contohnya di desa Kecamatan Bajuin, mereka sekarang kita dampingi untuk semua kegiatan. Beda-beda kan, desa ini perlunya bagaimana cara memelihara ternak dengan baik, atau mungkin pakannya dan sebagainya. Desa lain mungkin minta bikinkan perencanaan untuk kegiatan di desa tersebut, atau mungkin yang lainnya. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat, jika ingin kuliah, yuk kuliah di Politala, karena banyak kesempatan dan banyak juga beasiswanya. Alhamdulillah. Jangan jauh-jauh ke. Iya, tahun ini Mbak Ica kita lebih dari 200 orang yang mendapat beasiswa. Alhamdulillah. Luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Jadi Sobat, Ibu Direktur itu orang tidak perlu minta sama Ibu Direktur, tapi Ibu Direktur yang menawarkan. Kalian kurang apa, perlu apa, itu sudah dibuktikan sendiri ya semua Sobat. Setelah itu pertanyaan berikutnya. Mungkin Mbak Ica saya menambahkan, kesempatan beasiswa itu kan bisa dimanfaatkan siapa saja. Betul. Dengan, saya suka dalil ya, saya bilang, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Makin tinggi pendidikannya, makin tinggi nilainya. Maka makin tinggi pendidikan, nilainya makin tinggi, dan Allah makin meninggikan derajatnya. Kita kan ibadah, yang pertama mungkin ya, kalau orang beribadah,
syahadat, sholat, ya. Tapi ada ibadah lain yang bisa kita. Ada hablum minallah. Tapi sholat tetap jangan ditinggalkan. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi kita dengan lingkungan sekitar kita bisa membagikan manfaat yang kita ketahui. Seperti itu. Ini masih ada pertanyaan lagi. Banyak ya pertanyaan. Sedikit. Banyak yang berminat ini, Bu, yang penasaran. Jadi ada dari @iqbal_az313. Apakah ada rencana pembangunan gedung baru lagi di Politala untuk kedepannya? Seperti diketahui ya, kita dari awal pendirian Politeknik kita punya perencanaan, ada master plan, bahkan di tahun 2014 dinegrikan ya. Karena saya dari sejarah awal saya ikut ikut terjun langsung dari awal pendirian, bahkan kita dari uji kelayakan, kemudian kita kunjungan ke Jogja. Saya ingat betul itu kunjungan ke Jogja, mungkin ada foto-foto yang di sana. 2009 kita berdiri, 2014 negeri. Nah 2014 itu kita sudah menyusun rencana. Alhamdulillah pada tahun 2015 kita mendapat hibah ya, mungkin dari APBN, bukan hibah, dari dana sumber APBN, membuat master plan untuk Politeknik Negeri Tanah Laut. Mungkin berpikirnya tidak hanya setahun ke depan, 2 tahun, kita berpikirnya jangka panjang. Jauh lebih panjang. Mungkin 10, mungkin 20 tahun ke depan, itu masih ada rencana pembangunan, masih banyak gedung. Ini baru ada 8 gedung. Masih ada. Jadi master plan yang sudah kita buat, mudah-mudahan didukung. Ini alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kita didukung oleh pemerintah, dan 2 tahun kita 2019, 2020, 2020 kita mendapat gedung yang sangat luar biasa dengan fasilitas lengkap, megah sekali, dan satu labnya itu ada lab Apple ya, fasilitas untuk prodi teknologi informasi itu sudah sangat lengkap, TRKJ juga sangat lengkap, dan alhamdulillah 2021 kita dapat gedung yang kita tempati sekarang. Tuh, yang megah luar biasa. Dengan fasilitas lengkap, peralatannya juga lengkap. Nah, pertanyaannya tadi, masih adakah pembangunan berikutnya? Masih ada. Tentu masih Jadi ada. kita bikin perencanaan, sudah tahapan demi tahapan kita. Bahkan itu tidak gampang memperjuangkan untuk mendapatkan gedung itu. Jadi dari perencanaan, kemudian RAB-nya lengkap, presentasi lagi di kementerian, setelah presentasi merasa lengkap, baru disetujui. Nah, untuk berikutnya kami sudah mengusulkan lagi, mudah-mudahan nanti presentasinya disetujui lagi, maka akan ada gedung terpadu lagi. Luar biasa. Bahkan ini kan gedung kuliah terpadu yang ditempati beberapa prodi ya, peralatannya juga dilengkapi, bersama-sama dimanfaatkan. Mudah-mudahan tahun berikutnya juga kita akan mendapatkan gedung baru lagi. Tapi kami bersyukur dengan gedung yang luar biasa ini. Alhamdulillah tadi saya katakan minat tidak hanya orang Kabupaten Tanah Laut, kabupaten lain, Kabupaten Banjar, bahkan yang dari luar Kalimantan, Bumbu, Kalteng, Kalbar, udah ada kuliah di sini. Dari Jawa juga sudah ada. Iya, dari Surabaya juga ada, dari Jakarta juga ada, bahkan dari luar daerah lainnya, yang karena kita pendaftarannya secara nasional. Jadi kenaikannya itu sangat signifikan. Jadi gedung-gedung itu untuk menampung ribuan mahasiswa yang insya Allah nanti tahun ini juga udah hampir 1.000 juga menerima mahasiswa. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Karena pembangunan gedung akan lebih banyak lagi. Nah ini mungkin Ibu, apa harapan Ibu ke depannya untuk Politala, terutama untuk kampusnya, mahasiswanya juga, atau juga dengan dosen dan tenaga kependidikannya? Ya, salah satu mungkin ya harapan kita dan harapan berbagai pihak juga ke depannya, Politeknik Negeri Tanah Laut ini berencana insya Allah akan membuka S2 terapan, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan juga S3 terapan. Jadi suatu masa jika ada perubahan menjadi universitas terapan juga, itu harapan kita. Baik. Jadi ini akan menjadikan Politala yang semakin jauh ke depan,
ke depan? Ini juga akan bermanfaat juga dengan Kabupaten Tanah Laut. Sangat ya. bermanfaat. Iya, sangat banget. Karena satu-satunya ada perguruan tinggi negeri lagi di Kabupaten Tanah Laut. Apalagi sampai menjadi Universitas Terapan. Ya. Saat ini kita sudah mempersiapkan dosennya untuk S2 Terapan ini sudah kita persiapkan. Jadi ada 5 dosen yang sudah kita siapkan, sudah S3. Insya Allah tidak Jadi lama untuk lagi. buka, dan beberapa orang sudah selesai untuk buka S2 Terapan di agroindustri. Dan kita jangan mengesampingkan karakter setinggi apapun pendidikan, karakter itu yang utama. Kita berharap tidak hanya di nasional tapi go internasional. Dan ini kita sudah mewujudkan dengan memberangkatkan mahasiswa lanjut ke Taiwan, mahasiswa magang ke Taiwan, magang ke Jerman. Bahkan hari ini beberapa dosen kita juga akan berangkat ke Amerika, ada yang ke Inggris. Ini mungkin salah satu tujuan kita juga go internasional. Dan yang paling penting juga mahasiswa, mahasiswi, alumni Politeknik Negeri Tanah Laut itu siap kerja. Artinya masa tunggu mereka tidak terlalu lama. Nah, karena itu jangan sia-siakan waktu masa belajar saat ini. Manfaatkan, ikuti betul-betul perkuliahan. Jangan sambilan, karena kalau sambilan nggak pernah 10. Ya kan? Betul. Jadi kalau serius mengikutinya, karena kita lebih banyak praktek ya, praktek secara teori. Apalagi ini kita menerapkan PBL, Project Based Learning. Mudah-mudahan dengan lebih banyak dia mempraktekkan mungkin beberapa permasalahan juga, bisa itu produk, bisa itu project, itu bisa lebih kompeten lagi, bisa diimplementasikan nanti di kehidupan sehari-hari. Mungkin setelah lulus tuh nggak perlu masa tunggu lagi, karena ini aja beberapa perusahaan datang ke tempat kita mau merekrut alumni kita. Jadi, calon alumni juga ya, calon alumni. Jadi alumni yang sudah lulus, Mbak, kita kasih kabar lagi, ini ada kesempatan loh, peluang buat kalian untuk bisa bekerja di sini. Dalam minggu ini akan ada rekrutmen lagi. Jadi walaupun mereka sudah lulus, kemudian mungkin ada sebagian yang belum bekerja, mungkin ya kita masih ngecek terus, ada unit layanannya yang mungkin Mbak Ica sendiri dulu pernah di sana ya, sehingga tahu betul alumni kita mana yang sudah bekerja, mereka sudah menyampaikan informasi. Yang belum, menunggu kita berikan kesempatan untuk bisa mengikuti rekrutmen tersebut. Ibu, karena kita ini satu-satunya kampus yang ada di Tanah Laut, jadi perusahaan-perusahaan itu pasti nyarinya ke kita, dan semua jurusan yang ada di Politala itu pasti terpakai di perusahaan yang sekitar di Tanah Laut. Makanya carinya jangan jauh-jauh kuliahnya di Politala. Nah, mungkin Ibu ada Mbak Ica, tadi kan mereka berkomitmen ya, makanya ada dalam pembukaan prodi baru itu kan ada utamanya adalah kerjasama dengan industri, link and match-nya itu ada. Kemudian mereka juga salah satunya berkomitmen tidak hanya magang tapi juga merekrut alumni kita. Kira-kira seperti itu. Banyak sekali keuntungannya. Mungkin Ibu terakhir, apakah ada pesan, mungkin ini terakhir closing statement dari Ibu untuk kami semua yang di sini dan untuk semua sobat Politala yang ada di rumah? Iya. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya dengan Mbak Ica. Kami juga mengucapkan terima kasih Ibu. Seperti tadi Mbak Syifa yang luar biasa dan teman-teman tim produksi. Saya merasa itu bagian dari keluarga ya. Seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Tanah Laut. Berikan yang terbaik kepada masyarakat kita. Dan tadi kebermanfaatan. Dan yang paling penting, setinggi apapun pendidikan kalian, sepintar apapun karakternya. Karena tanpa karakter yang baik, itu akan sia-sia. Jadi kita tidak hanya mengutamakan hard skill tapi juga soft skill. Jadi soft skill itu banyak sekali ya. Mungkin dengan hari ini bincang-bincang seperti ini tidak hanya direktur yang diundang, tapi juga
wakil direktur, Insya Allah. kepala pusat, ketua jurusan, kaprodi, bahkan mahasiswa. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nikmati di sini dengan proses pembelajaran, apa kekurangan. Jadi kita evaluasi apa yang kita berikan, apakah ada kekurangannya. Kalau ada, kita akan perbaiki. Jadi kata kuncinya adalah setinggi apapun pendidikan, karakternya. Jadi jaga karakter. Demikian, terima kasih Mbak Ica. Iya. Jadi sobat, kata Ibu Direktur pesannya adalah setinggi apapun pendidikan, karakter yang paling utama agar selalu bisa bermanfaat untuk sekitar. Nah, sayang banget nih Kak Ica. Nggak kerasa Sobat Politala, udah 30 menit waktu berlalu. Kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Sobat Politala semua yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan juga kami ucapkan tentunya terima kasih kepada Ibu Direktur. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu cantik, biar bisa kembali lagi nanti ke sini. Mungkin Ibu Direktur akan go internasional, mungkin kita undang lagi ke sini. Terima kasih, sukses buat Mbak Ica dan Mbak Syifa dan teman-teman yang menyaksikan hari ini. Semoga terinspirasi juga. Demikian, terima kasih. Jangan lupa juga Sobat Politala, subscribe YouTube Politala, like, dan komen di podcast kita kali ini ya. Jangan bosan-bosan Sampai dengan kita bertemu. Syifa yang cantik, Dan Kak Ica yang unyu ini. unyu sekali ya, sangat unyu-unyu ya. Semoga nggak bosan semuanya. Dan juga bersama rekan-rekan tim produksi mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Ibu Direktur juga. Jadi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.